Bab 1786. Unggul 1. Entah itu Eko atau Aldi, alasan mengapa mereka membantu Mile adalah karena Master Pedang ingin memeluk paha besar ini. Selama Master Pedang muncul, semuanya akan musnah. Tapi jika Master Pedang tidak muncul, itu berarti mereka akan membawa bangsanya sendiri berperang melawan klan surgawi kuno. Ini akan menjadi kerugian besar, karena klan surgawi kuno sangat kuat. Si maniak pedang tidak berbicara lagi, suasana menjadi sunyi. Tidak peduli bagaimana kota Zutian dan keluarga yang memilih, aliansi pedang akan berdiri di samping Mile, hidup dan mati bersama Mile. Tanpa pria berbaju biru, maka tidak akan ada aliansi pedang. Pada saat ini, Eko tiba-tiba tertawa dan berkata, "Karena kediaman langit aku telah memilih untuk berdiri di sisi Tuan Muda, maka aku akan mendukungnya sampai akhir, bahkan mempertaruhkan seluruh klan." Dia membuat keputusan ini karena dua alasan. Yang pertama adalah Master Pedang masih hidup. Selama Master Pedang masih hidup, jika Mile benar-benar bertemu dengan maut, apakah pihak lawan tidak akan muncul? Ini adalah putranya sendiri. Alasan kedua adalah kota Zutian tidak punya pilihan lain sekarang. Meninggalkan Mile dan pergi ke klan surgawi kuno sebagai gantinya. Jelas tidak mungkin. Kota Zutian telah membunuh banyak master istana Sengong dan kuil surga sebelumnya. Bisa kedua kekuatan ini mentolerir kota Zutian? Lagi pula, jika ke sana sekarang, meskipun klan surgawi kuno menginginkannya, itu juga hanya akan memanfaatkan mereka untuk melawan aliansi pedang. Oleh karena itu, kediaman langit hanya bisa mengikuti Mile sampai akhir sekarang. Mendengar kata-kata Eko, Aldi yang berada di samping tiba-tiba berkata, "Keluarga Yan, aku akan mendukung Tuan Muda sampai akhir, meskipun keluarga harus musnah." Seperti Eko, keluarga yang juga tidak punya pilihan lain. Hanya bisa menaruh semua harta pada Mile. Si maniak pedang sedikit mengangguk, "Kalau begitu sekarang, aku minta kalian berdua panggil semua master di keluarga kalian masing-masing ke aliansi pedang." Eko menatap si maniak pedang, "Pertarungan maut." Si maniak pedang mengangguk, "Pertarungan maut." Eko dan Aldi saling memandang. Keduanya tersenyum kecut. Aliansi pedang ini benar-benar terlalu ganas. Jika ada yang tidak setuju, mainnya nyawa. Ritme ini agak terlalu cepat. Si pedang maniak berdiri tiba-tiba, "Perintahkan, semua kultivator pedang berkumpul." Eko berkata dengan suara dalam, "Nona maniak pedang, apa kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerang dunia surgawi kuno?" Si maniak pedang mengangguk, "Mereka begitu lama masih tidak datang, aku merasa tidak tenang, jadi kami mengambil inisiatif." Eko tersenyum kecut. Aliansi pedang ini benar-benar sesat. Pada saat ini, Aldi di samping tiba-tiba berkata, "Kenapa tidak menunggu Tuan Muda dulu?" Eko juga mengangguk, "Tunggu Tuan Muda." Si maniak pedang berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan memanggilnya." Setelah selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di aula. Di dalam aula, Aldi menggelengkan kepala dan tersenyum masam. Langkah aliansi pedang ini terlalu cepat. Lagi pula, mereka sepertinya tidak takut mati. Eko mengangguk, dia benar-benar melihatnya. Aliansi pedang ini benar-benar tidak takut mati. Bukan hanya tidak takut mati, tapi juga tidak takut pada apapun. Mereka tidak menginginkan yang lain. Seisi kepala hanya pertarungan. Benar-benar sekelompok orang gila. Pada saat ini, Aldi berkata dengan ringan, "Bersiaplah. Jangan sembunyikan kartu truf apapun. Serang saja." Eko tertawa, "Serang sampai akhir." Keduanya juga pergi. Di suatu tempat di langit berbintang, Mile tiba-tiba menarik pedangnya. Dia menoleh,
tidak jauh, si maniak pedang datang perlahan. Si maniak pedang menatap Mile, kamu sudah selesai latihan. Mile tersenyum dan berkata, sudah hampir sampai. Si maniak pedang berkata, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile sedikit kaget, lalu bertanya, mau kemana? Si maniak pedang berkata, pergi ke dunia surgawi kuno. Mile berkata, serang dunia surgawi kuno. Si maniak pedang mengangguk, mereka belum datang-datang, aku kesal menunggu terlalu lama. Madison Jian mereka semua sudah pergi. Kita juga pergi. Mile. Si maniak pedang menatap Mile, apa ada masalah? Mile menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Si maniak pedang sedikit mengangguk, kalau begitu ayo. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile mengikuti. Di tengah jalan, Mile tiba-tiba bertanya, maniak pedang, apa kamu tahu banyak tentang klan surgawi kuno? Si maniak pedang menggelengkan kepala, aku tidak tahu sama sekali. Mile berkedip, kenapa tidak mencari tahu dulu? Si maniak pedang melirik Mile, tidak terlambat untuk mencari tahu setelah bertarung. Mile mengacungkan jempol, hebat. Segera, keduanya menghilang langsung di langit berbintang. Di atas udara aliansi pedang. Saat ini, 409 kultivator pedang telah berkumpul di atas aliansi pedang. Yang paling rendah adalah kultivator pedang alam tanpa batas. Para kultivator pedang ini semuanya memiliki tatapan seperti pedang, dan tubuh mereka memancarkan aura pedang yang ganas. Di antara orang-orang ini, ada total 36 orang alam ketiadaan, dan sisanya paling rendah adalah alam tanpa batas. Harus dikatakan, formasi ini benar-benar menakutkan. Kali ini, Eko dari kediaman langit juga tampil tak jauh bersama rombongan master. Mile melihatnya, Eko membawa 400 orang lebih, termasuk 5 orang alam menaiki langit, 49 alam ketiadaan, dan sisanya semuanya berada di tingkat terendah yaitu alam tanpa batas. Di sisi lain, Aldi juga datang bersama dengan semua master keluarga Yan. Di keluarga Yan hanya ada 320 master dan hanya ada 4 alam menaiki langit. Eko memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, mau serang langsung? Mile mengangguk, serang saja. Ayo. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya. Di arena, semua master membubung ke langit. Bersambung. Bab 1787. Unggul 2. Di hari ini, seluruh kota Zutian gempar. Tidak lama setelah Mile dan lainnya menghilang, seorang wanita keluar dari sebuah aula di aliansi pedang. Wanita yang keluar tidak lain adalah Saphira. Saphira menghadap ke langit, perlahan menutup matanya. Di sekelilingnya, ruang hampa bergetar sedikit. Setelah sekian lama, sudut mulut Saphira sedikit terangkat, dimensi waktu tiba-tiba muncul di depannya. Ini adalah dimensi waktunya sendiri. Rupanya, dia telah mencapai alam menaiki langit. Saphira tiba-tiba membuka telapak tangan dan dalam sekejap, dimensi waktu di depannya memadat menjadi pedang. Jika ada orang ada di sini, pasti akan sangat terkejut. Mewujudkan dimensi waktu. Kemampuan ini telah melampaui alam menaiki langit. Sesaat kemudian, Saphira dengan ringan melambaikan tangan gioknya. Dalam sekejap, 10 sungai panjang dimensi waktu muncul di depannya. 10 sungai dimensi waktu ini berubah menjadi 10 bilah pedang. Menggunakan dimensi waktu sebagai pedang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, kamu telah melampaui alam menaiki langit. Saphira menoleh. Ada seorang wanita berjubah putih berdiri tidak jauh dari sana. Tuh.
Safera tersenyum dan berkata, apa kamu tahu kenapa wanita bergaun polos begitu kuat? Tu memandang Safera dan tidak berbicara. Safera terkekeh dan berkata, aku sudah tahu kenapa dia begitu kuat. Tu berkata, katakan. Safera terkekeh, semua orang mengira dia tidak memiliki tingkatan alam, tapi sebenarnya, semua orang salah. Tu sedikit mengernyit, apa maksudmu? Safera tersenyum dan berkata, kalau aku tidak salah, dia telah mencapai puncak dalam aturan, lalu menerobos aturan, setelah itu menciptakan aturan, dan akhirnya terobos. Begitu suaranya turun, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti di suatu tempat di langit berbintang yang jauh. Wanita bergaun polos itu berhenti, sepertinya mendengarkan. Di aliansi pedang, Safera melanjutkan, dia telah melampaui aturan yang ada, yaitu sistem tingkatan alam yang ada sekarang. Tidak hanya itu, dia juga telah menggulingkan sistem tingkatan alam ini, kemudian menciptakan sebuah sistem tingkatan alam baru. Tu tiba-tiba berkata, apa pernah melihat dia menciptakan sistem tingkatan alamnya sendiri? Safera tersenyum dan berkata, bisa tidak kamu jelaskan tubuh pedang tak terkalahkan milik Mile? Tubuh pedang tak terkalahkan. Mendengar ini, Tu mengerutkan kening. Dia tahu, tubuh pedang Mile bisa menyerap pedang. Namun, dia tidak tahu kenapa bisa menyerap pedang. Di kejauhan, Safera berkata lagi, aku sebelumnya pernah mempelajarinya, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang, aku mengerti sedikit. Tubuh pedang tak terkalahkan yang dia berikan kepada Mile, sebenarnya adalah sistem kultivasi yang benar-benar baru, dan itu adalah jenis yang jauh melampaui sistem tingkatan alam yang ada. Jika tebakanku benar, itu bukan tubuh pedang tak terkalahkan, tapi tubuh tak terkalahkan. Tu sedikit mengernyit, tubuh tak terkalahkan. Safera mengangguk, karena pedang bisa diserap, kenapa yang lain tidak bisa? Tu tidak berbicara. Safera berkata lagi, bukan itu intinya. Intinya dia telah menghancurkan sistem tingkatan alam yang dia ciptakan sendiri dan mencapai tingkatan lain. Saat mengatakan itu, dia menoleh ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Jika aku tidak salah, dia sekarang sudah ada tingkatan alam, tetapi dia memiliki 2 tingkatan alam. Tu bertanya, 2 yang mana? Safera tersenyum dan berkata, ada dan tiada. Ada, artinya dia telah menciptakan semacam kebenaran agung. Tiada, yaitu dia menghancurkan ciptaannya. Bicara sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, aku mengerti. Aku mengerti. Dia menggunakan dirinya sebagai lawan sekarang. Dia bermain dengan dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya sebagai lawan. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, wanita bergaun polos menoleh dan melihat, tatapannya langsung melewati dimensi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Wanita bergaun polos melihat, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata, unggul. Setelah selesai bicara, dia terus berjalan ke depan. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berkata, masih kurang sedikit. Saat suara itu jatuh, dia menghilang. Tampak jelas, tebakan Safera tidak sepenuhnya benar. Di dalam aliansi pedang, Safera tiba-tiba berhenti berbicara. Tu juga tidak berbicara. Dia melihat ke lantai batu biru di depannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ekspresi Safera menjadi lebih serius. Dia memiliki sebuah tebakan liar. Saat ini siapa yang terkuat di alam semesta ini? Wanita bergaun polos, pria berbaju biru, kultivator pedang. Intuisi memberitahunya, wanita bergaun polos ingin membunuh pria berbaju biru dan kultivator pedang. Tapi sekarang masih tidak bisa. Karena Mile. Jika wanita bergaun polos membunuh pria berbaju biru dan kultivator pedang, mereka mungkin akan mati bersama. Saat itu, Mile akan gawat.
Dan mereka bertiga mungkin memiliki pemikiran ini, yaitu membunuh pihak lawan, atau dibunuh oleh pihak lain. Ketiganya tak terkalahkan di dunia, ketiganya sedang cari mati. Jika mereka tidak saling bertarung, siapa yang bisa melawan mereka? Pasti akan ada pertempuran. Namun, karena Mile, tidak satu pun dari ketiganya yang bergerak. Karena begitu mereka bertarung, Mile ini harus bagaimana? Terutama Mile ini sering bertemu dengan beberapa musuh yang tidak normal. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak akan bertindak sampai Mile benar-benar tumbuh dewasa. Atau musuh yang lebih kuat muncul. Jika tidak, ketiganya akhirnya akan bertempur. Memikirkan ini, ekspresi Saphira menjadi lebih serius. Dia benar-benar berharap tebakannya salah. Bersambung.